Yo, selamat pagi guys. Jadi hari ini kita akan explore gunung tertinggi di Sumatera Barat. Ke gunung apa, Bang? Talamau. Gunung Talamau. Di sini kita lagi siap-siap nih. Ini bekal kita. Berapa lama ini, Bang? 3 hari, 4 hari lah. 4 hari 3 malam. Ini guys, bekal Bang. Jadi selama 4 hari 3 malam kita akan explore atap tertinggi Sumatera Barat, Bang Edo. Agung, Let's explore. Yo guys, sekarang kita udah on the way ke Gunung Talamau. Sekarang kita lagi di perbatasan Pasaman bersama tim. Ada Bang Dayat sama Oman nih tambahan yang kemarin ikut explore Marapi guys. Wah, Bang Dayat. Siap. Mana muka semangat ya, Bang? Dari sini kita udah bisa ngelihat Gunung Talamau guys. Yuhu. Wuhu. Selama 4 hari 3 malam kita akan explore Talamau. Doakan guys cuacanya akan cerah dan gak hujan. Kita lihat sana guys, lumayan berawan. Oke, let's explore. Yo guys, sekarang kita udah sampai di pos jaga. Ini di rumah Bang Andi juga orang biasanya sebut. Jadi di sini carrier kita bakalan dibongkar. Di sini lumayan tertib guys, dihitung berapa barang yang kita bawa dan itu bertujuan biar kita nggak nyampah di atas. Jadi misal kayak bawa rokok, dihitung berapa jumlah rokok yang kita bawa dan harus bawa jumlah yang sama di saat kita turun. Itu mirip dengan penjagaan di Gunung Pangrango sama Gunung Gede di Jawa Barat. Di sini kita juga harus menyerahkan surat keterangan sehat. Selain surat keterangan sehat juga ada surat izin dari orang tua atau surat jalan dari perusahaan. Oke guys, jadi dari siang ini kita akan berangkat dari rumah Bang Anji di Desa Pinaga. Dari sini ketinggian 320 mdpl guys. Dan kita akan menuju pos pertama di Bukit Harimau Campo itu di kisaran 710 mdpl. Nah, ini yang bikin agak susah Talamau itu kita start itu dari bawah. Mungkin berbeda dengan Kerinci sama Semeru. Contohnya Puncak Mahameru kita memulai mendaki itu di 2200 mdpl. Sedangkan Talamau kita mulai pendakian dari 320 mdpl. Jadi buat teman-teman yang mau kesini persiapan fisiknya dengan matang karena ini termasuk gunung yang paling sulit untuk didaki. Dan jadi nanti di sini akan terbagi banyak pos. Ada 4 pos. Pertama hari ini kita akan menuju pos Pondok Bukit Harimau Campo itu di ketinggian 7100 mdpl. Habis pos pertama kita akan pos kedua Rindu Alam di 1100 mdpl. Pos ketiga Bumi Serasah di 1880 mdpl. Pos keempat di Paninjauan 2500 mdpl dan target kita bisa ngecamp secepatnya di Camp Raja Wali di 2840 mdpl karena di sana itu udah mulai terlihat 13 telaga dan itu dekat banget untuk menuju puncaknya dan tujuan kita bisa melihat sunset atau sunrise di top puncak Gunung Talamau di ketinggian 2982. Awal pendakian ini dimulai dengan hujan, tapi sebelum kita mendaki marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing semua. Oke, Gunung Talamau. Tim Gunung Talamau nih. Siap. Gunung Talamau. Yes. Jadi dari sini kita ke pos 1 berapa lama, Wan? Hampir 1 jam ya? hampir 1 jam. 2 jam lah. Ya. Oh, bisa kena 2 jam. Sini medannya guys, bisa dilihat. Ini sebenarnya bisa dilewatin sama mobil ya, yang kayak mobil Jeep, Hilux gitu bisa. Yo, padahal dari tadi itu hujan lebat banget terus tiba-tiba berhenti. Di sini gue doang yang pakai mantel guys. Yang lain pada dicopotin mantelnya. Ayo kita lihat di atas hujan apa enggak. Yakin nggak hujan, Bang? Yakin nggak hujan, Yakin nggak hujan nih? Oke guys. Ayo kita lihat di atas guys, hujan apa enggak. Terlalu pede dia guys. Insyaallah. Jangan sampai hujan lebat. Insyaallah nggak hujan. Soalnya itu hitam guys, awannya guys. Yuk guys, kita udah sampai di Lubuk Kuali. Di daerah sungai ini sebenarnya banyak banget ikannya. Tapi ini ikan larangan semua guys. Dia nggak boleh dimakan. Warga sini percaya kalau seandainya dia makan ikannya gimana bro? Perutnya buncit ya. Dia hati-hati buat lu yang 6 pack makan ikan ini langsung buncit. Jadi 1 pack perutnya. Di sana tandanya 500 meter menuju Bukit Harimau Campo. Kita agak ngeliatin sungai kecil dulu. Di sini kita ngelewatin sungai kecil gitu guys, harusnya lumayan kuat. Ada yang lewat sana juga. Oke, gimana Bang? Alhamdulillah. Perisahatan pertama nih Bang. Lagi gimana? Semangat.
Masih semangat. Semangat dong. Semangat dong. Masih semangat tapi suara masih semangat. Tadi lumayan guys. Kita nurunin gunung, lewatin sungai, ngedaki lagi. Berapa lama lagi, Bro? 1 jam. 1 jam lagi ke atas. Yo guys, ini durian khas Pasaman nih. Bajan. Durian Bajan. Durinya mantap. Durian runcing banget nih guys. Set. Ngeri guys. Jadi motong kayak gitu. Lama sama, Pak. Kayak motong nangka. Oh, mantap guys. Sikat, Bro. Kasih lewat. Nih durian Bajan guys, durian Malala. Kulit hijau sih. Beda ya. Kata Uda ya yang bikin ini beda. Ini alkoholnya agak tinggi guys. Ini alkoholnya agak tinggi makanya orang nggak kuat makan satu durian buat satu orang, bisa mabok nanti. Ini aja abangnya udah mabok. Rasa amer. Ini mau dikit. Rasa amer ya. Orang tua. Nih guys, durian Bajan udah dikulitin nih, kayak nangka guys. Ini enak bawahnya. Kita coba bawa 1 biji ke atas. Semoga kita nggak mabuk durian guys. Perjalanan masih jauh. Sini para pemabuk sangat pengen makan durian di atas. Jam setengah ke atas. Karena tadi di kampung makan jengkol, makanya kata abangnya makan durian di sini, biar bau jengkol keganti sama bau durian. Awas kena tangan bang. Tangan bang ah. Enggak. Kena tangan bang. Gimana bang? Aman. Udah dikuliti duriannya? Aman. Oke, siap dibawa ke atas ya. Kok. 1 durian untuk di tenda menghangatkan kita. Aduh. Ya. Oke, siapa yang bawa? Bang Edo yang bawa. Menuju pos Harimau Kampau, ini lumayan terjal, jadi bantuin pakai tali gitu. Lumayan guys. Awal-awal udah keringatan gua. Medannya lumayan banget. Kita istirahat dulu sama Bang Dayat. Kapal oleng. Bener-bener oleng banget. Kita naikin itu terjal banget. Sampai pakai tali naikin. Di sini kita menjumpai bendera Ada bendera. kemerdekaan. Udah berapa lama nggak tahu. Udah merana. PW guys. Yang lain masih pada di bawah. Setelah hampir 2,5 jam trekking, akhirnya kita sampai juga di pos Harimau Campo. Cuaca kurang mendukung nih guys, penuh kabut. Tapi beruntungnya kita bisa bertemu dengan Pak Andri dan teman-teman. Dan yang paling beruntung banget, kita bisa bertemu dengan legendanya Gunung Talamau, yaitu Pak Daniel. Di sini ada sesi pembicaraan gue dengan Pak Daniel guys tentang Gunung Talamau. Selamat malam Pak Daniel. Malam. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk bisa duduk bareng kita di sini Pak. Ya, sama-sama. Jadi datang nikah. Ya, terima kasih Pak udah disambut dengan baik juga. Ya, ya. Jadi untuk informasi guys, Pak Daniel ini termasuk sosok yang legendaris ya di Talamau ya, dari sejarah ya. Kalau kalian lihat di Google itu banyak berita tentang Pak Daniel, gimana Pak Daniel mengembangkan Talamau menjadi destinasi wisata menaik gunung dengan sistem yang sangat baik. Dengan sistem yang kayak kalian tadi lihat, gimana kita di bawah dicek barang-barangnya semua, terus turun pun kita dicek lagi. Nah makanya ini gue penasaran banget nih sebagai Pak Daniel yang menjiwai atau yang memiliki energi untuk membangun Talamau itu gimana sejarahnya guys. Sekarang kita langsung ngobrol sama Pak Daniel. Jadi Pak Daniel awal ke Talamau itu tahun berapa ya Pak Daniel? Tahun 88. 88 ya? Ya, tahun 1988. Itu awalnya buat jalan-jalan aja atau memang Pak Daniel udah ngeliat potensi? Dulu saya kan sebelum punya radio ini, Oh gitu? saya hobi apa tuh nulis, tapi sekedar hobi nulis di koran juga sedikit-sedikit tentang pengalaman itu, ada sekedar hobi cuma. Jadi banyak cerita tentang Talamau, kan banyak hal yang aneh di Talamau ya. Saya dengar Iya benar. ya di Lubis Cafe. Katanya ada kayak daun apa tuh,
daun kencur itu. Daun kencur kan kecil-kecil, besar-besar ini. Kecil, besar, paling lebarnya lebar ini. Tapi katanya di Gunung Pasaman, dari Lubuk Sakaping katanya kan Gunung Pasaman gitu. Nampak puncak gunung ini. Kalau di puncak Gunung Pasaman itu, Gunung Telamau, ya kan berdempetan Gunung Pasaman sama Gunung Telamau. Katanya di atas itu daun kencur itu, kalau di bahasa Minang cakul katanya. Daun cakul. Selebar-lebar tampian katanya. Jadi awal Bapak tertarik sama daun ini? Iya. Jadi kan itu pertama binatang-binatang mati itu. Binatang itu kan tidak ketemu bangkai-bangkainya di bawah. Katanya gitu? Cerita mitosnya itu binatang itu matinya ke puncak gunung katanya. Jadi ada batu yang lebar di atas. Jadi di atas batu banyak tulang belulang, kata cerita masyarakat ini. Tulang belulang sebab satwa itu pergi matinya ke atas gunung katanya. Jadi itu yang buat aku tertarik. Bahkan ada lagi ceritanya tentang bulu perindu itu. Apa itu Pak? Bulu perindu katanya bulu yang apa lah? Yang ada gaibnya gitu. Ada gaib bulu, ya kayak bambu itu ya. Bulu perindu ceritanya. Saya betulnya bukan ingin mengambil bulu itu. Kalau memang ada kan salah satu cerita menarik kalau saya tulis di koran gitu. Oh gitu. Itu. Ketertarikan ingin menulis tentang Palamau. Ya. Banyaknya mitos yang belum terbukti ini mungkin apa ya? Mau membuktikan apakah benar cerita dari masyarakat itu gitu ya Pak ya? Itulah tahun 88 itu 1988. Coba naik, tapi banyak yang larang. Padahal izin saya dari Polres sudah lengkap. Tapi di 1988 ini memang Gunung Telamau belum terbuka untuk akses pendakian gunung, Pak? Udah terbuka. Cuma jarang didaki waktu itu. Itu pun yang ngantar dulu namanya warga sini, orang tua Pakih namanya. Almarhum sudah meninggal mungkin sekitar 3 tahun lebih mungkin meninggal beliau. Ada 5 tahunan lah beliau udah meninggal, Pak Pakih itu. Mungkin lebih. Itu yang mengantar tamu itu pun dalam setahun itu kadang-kadang ada 2 kelompok pendaki atau 3 kelompok pendaki. Di tahun tersebut Pak, pendaki itu memang dari warga setempat atau ada yang dari luar negeri juga? Kebanyakan dari luar. Oh, dari luar ya? Ya, waktu itu kan ada orang Jerman tinggal di di pertanian, di Padang Tujuh ini. Oh gitu. Jadi orang Jerman itulah yang pengen daki diantar sama Pak Pakih sama warga sini ya. Jadi jalur itu waktu aku daki tahun 88 kan tidak berhasil sampai puncak. Oh, nggak sampai puncak? Nggak, waktu itu kan saya dilarang sama kepala desanya. Oh gitu? Marah kepala desanya. Memang belum ada yang pernah sampai puncak Pak? Pernah. Pernah? Cuma pakai apa? Pakai rombongan. Oh, rombongan. Iya, minimalnya 3 orang. Di sana itu Bapak sendiri? Sendiri. Oh, luar biasa. Jadi waktu itu saya dilarang sama kepala desanya. Nak pergi mati yang ke gunung masih terngiang-ngiang terlihat. Terngiang-ngiang ya, mau cari mati ke gunung sendiri gitu ya. Itu katanya Pak Kepala Desa. Tujuan Bapak itu baik, cuma kadang-kadang penyampaian terlalu kasar. Jadi waktu itu aku tidak berani. Kalau udah larang itu aku tidak berani. Padahal jalur itu lewat depan rumahnya. Jadi aku curi jalur dari luar sana. Padahal izin aku sudah ada dari izin Polres. Udah ada ya, ada. Cuma dari masyarakat. Ya, bahkan sampai sekarang masih surat izin mendaki itu kurus terus. Masih disimpan di Lubuk Sakaping di rumah. Aku curi jalur dari sana. Dari mana Pak? Dari desa ini juga, cuma bukannya dilewat di rumah Pak Kepala Desa itu. Tujuannya ke sana juga, Punggung Bukit sana. Sampai di Bukit Punggung Ladiang itu pakaianku basah waktu itu ya, jadi kurang persiapan juga. Kurang persiapan ya Pak? Lalu waktu itu kan perdana mendaki. Masih nekat-nekat ya? Iya, sempat juga digigit tawon kaki ini. Itu jadi, sendiri membengkak, Pak? Iya, membengkak. Jadi waktu itu 2 malam perjalanan aku turun lagi. Tiap itu tahun 88 aku kembali lagi ke sini. Berarti tahun yang pas Bapak naik itu, Bapak naik cuma sampai mana itu Pak puncak? Bukit Bunga Ladiang namanya. Bukit Bunga Ladiang. Itu daerah mana Pak? Pos apa Pak kalau sekarang? Masih itu sebelah sana, Punggung Bukit itu. Oh, tujuannya ke puncak juga. Puncak ya berarti ya? Iya. Tapi jalur ke puncak udah ada sebenarnya? Enggak ada. Saya buka jalur sendiri. Buka jalur sendiri? Jalur resminya ini. Walaupun sudah jarang didaki, jalur resminya sini. Cuma lantaran takut sama kepala desa itu. Kepala desa, akhirnya bikin jalur sendiri. Iya, bikin jalur di sana. Cuma waktu itulah kurang persiapan. Aku sampai di bukit itu, kaki digigit tawon itu, nanian. Iya, yang kesarang di tanah.
Jadi pakaian waktu itu yang dipakai aja, jadi basah, dingin malam ya. Jadi untung nggak hipotermia ya Pak? Ya, ya. Belum sampai. Belum sampai ya. Jadi waktu itu tahun 88 diulang lagi. Itu berapa bulan setelah pendakian pertama Pak? Setahun setelah itu. Iya. Masih penasaran ya Pak ya? Iya penasaran. Waktu itu saya temui orang tua sini Pak Pakih itu. Tapi kenapa Bapak nggak bawa rombongan aja Pak kalau memang syarat bertiga? Waktu itu dari Lubuk Sekaping nggak ada yang berkenan. Nggak ada yang mau? Iya, ada satu katanya dia punya ilmu ya teman. Jadi kalau kita naik nggak usah bawa bekal, saya nggak berani kayak gitu. Jadi nggak mungkin ya. Kecuali kalau bekal kita habis, tapi saya takut kalau orang takabur itu nggak berani gitu ya. Itu makanya aku berangkat sendiri ya waktu itu. Tapi maaf Pak, kalau kita nih dari orang misal kayak Padang, Bukit Tinggi, melihat Talamau itu kan jangankan di zaman tahun segitu Pak, tahun sekarang pun orang masih mikirnya Talamau itu gunung yang angker, penuh mistis gitu kan. Kalau di tahun Bapak itu Bapak udah kayak gitu juga Pak? Di Talamau udah banyak cerita-cerita angker? Ceritanya itulah. Cerita udah banyak? Iya banyak itu. Tapi kalau saya bukannya tapi ingin bukannya takabur ya. Coba ingin buktikan apa ada betul kata-kata yang itu itulah aku ingin menulis. Niatnya baik ya, ingin menulis ini. Oh jadi bermula dengan kesukaan menulis Pak. Akhirnya Bapak menjelajahi Talamau. Akhirnya jadi kecanduan. Oh jadi awal rasa cinta Bapak akan naik gunung nih karena Talamau ini Pak? Iya Talamau. Tahu keenakan. Bahkan waktu aku naik itu tahun 88 itu kan ketemu lagi Pak Paki ya. Pak. Orang masih sama nih yang bilang kepala desa itu yang melarang Bapak. Saya temui dulu Bapak Gaet Pak Pakih mendiang. Memang Bapak Gaet dulu. Iya. Beliau. Umur beliau waktu itu 71 tahun. 71 memang sering bawa tamu ke atas puncak. Tapi dia seringnya ngantar sampai pintu hutan. Waktu muda dia sering ke puncak ya. Oh gitu. Jadi masyarakat yang ngantar sampai puncak ya. Jadi aku minta sama Pak Pakih tolong antar aku sampai pintu hutan. Masalahnya di Peladang ini kan nggak repot cari jalur ya. Orang punya nggak ada. Jadi aku minta bantuan Pak Pakih ya. Cuma Pak Pakih itu nggak mau ngantar aku. Karena berangkat sendirian. Begitu. Ini gimana aku bayar gaji Pak? Waktu saya berangkat ini jual padi, panen padi, aku jual padi 6 kaleng untuk modal daki itu. Jadi nggak sanggup aku bayar apa tuh guide itu ya. Jadi aku bisanya Pak antarlah saya sampai pintu hutan lewat peladang masyarakat. Nanti sampai hutan aku sendiri Pak. Apa itu nggak berani nggak mau ngantar. Takut nanti saya pulang ke bawah, nanti kamu ada apa-apa di atas, kan saya dituduh orang nuduh kamu. Jawab bikin surat apa Pak? Surat perjanjian. Keluarga kami, polisi, kalau ada apa-apa dengan saya, nggak boleh nuntut Bapak. Oh ya gitu ya, sampai segitunya. Iya, dibuat surat perjanjian, diketahui sama kepala desa itu. Marah lagi kepala desa itu sama saya. Oh gitu. Nggak boleh. Ini orang yang sama nih yang tahun kemarin mau naik gitu ya. Saya kesini bukan tak izin Pak. Saya bilang sama Pak Kepala Desa. Saya kesini tak tolong diketahui Bapak ini yang ngantar sampai pintu hutan. Nanti kalau saya mati di gunung atau apa-apa, Bapak ini nggak boleh dituntut. Saya ingin diketahui surat ini, surat pernyataan ini memang saya yang buat. Kalau untuk mengetahui ini nggak apa-apa. Tapi saya tetap tidak izinkan kamu. Katanya. Oh gitu? Iya. Ya enggak apa-apa. Memang Bapak Kepala Desa ini khawatir Bapak kenapa-kenapa atau memang statusnya gunung ini nggak mau terlalu diekspos ke orang Pak? Saya pikir mungkin tujuan Bapak itu baik sebetulnya. Ya lantaran berangkat sendiri itu. Oh gitu. Di Minang sebetulnya memang kurang baik berangkat sendiri. Berangkat seorang sio-sio katanya. Baduo seorang sio-sio, baduo babayo. Batigo mengkoyo katanya. Itu katanya pepatah Minang tuh. Jadi Bapak itu tujuannya sebetulnya baik. Kalau kita berangkat 2 atau 3 orang dilepas sama Bapak itu. Tapi Bapak memang susah mencari 2 orang yang buat temenin Bapak. Iya, susah. Gak ada yang satu hati bisa mau ke atas ya. Iya. Belum apa-apa dah takabur, aku takut gitu. Jadi takut juga bawa orang salah gitu ke atas ya. Iya. Itu lantaran. Kalau ada teman bagus lah. Cuma waktu itu di Lubuk Sekaping itu
agak naik untuk apa ke hutan apa mau jalan-jalan katanya. Itu makanya. Terus Jadi, akhirnya ditekan sama kepala desa itu, diantar sama Pak Pakir sampai sampai Nai sebelum sampai batas hutan lindung. Ada bambu sana, talang namanya. Sampai sana. Dia pesan lama dia, dah jauh aku lihat masih duduk bapak itu. Nggak apa-apa Pak, pulang aja bilang. Iya. Setiap itu turun 4 hari yang 4 hari. Hari yang kelima aku turun ke bawah, dilihat di depan rumah Pak Pakir itu ada ramai orang. Aku janji sama Pak Pakir itu kan 4 hari atau 5 hari baru turun. Orang udah khawatir ya berarti. Iya, udah mau nyusul. Jadi Bapak sampai ke puncak akhirnya, Pak? Sampai. Itu puncak pertama Bapak berarti itu? Iya. Talamau. Iya, pertama daki. Dapat itu nggak Pak? Kelihatan telaga Pak? Iya, Telaga. sampai. Ya. Cuaca bagus ya Pak? Iya, cerah waktu itu. Woi. Ya, sampai dicabut rambut Bapak itu. Masih ingat aku tuh, sampai di depan rumah itu berteriak, "Udah pulang." Akhirnya pulang juga. Iya. Dicabut rambutnya. Semua orang udah curiga, udah khawatir apa? Cabut rambutnya Pak itu. Udah 71 umur saya katanya. Udah 71 umur Den. Baru dan sekali kau cari orang daki gunung seorang. Cabut rambut. Jadi itu ceritanya menarik banget tuh. Yeah. Bapak pergi sendirian ya Pak ya, sampai satu kampung khawatir sama Bapak. Iya, warga sekitar lah. Tapi karena bertekad untuk itu ya Pak ya, kecintaan Bapak akan menulis dan mungkin kecintaan Bapak dengan gunung juga ya Pak. Iya. Mulanya kan pingin lihat hijau. Siap itu baru timbul rasa apa tuh? Cinta alam. Jadi setelah Bapak naik ke Talamau itu di 1988 ya Pak? Iya, 88 yang sampai ke atas. Aku tuh waktu itu kan pakai sepeda berangkat sini. Pakai sepeda? Iya, siap itu turun. Dari Lubuk Sikaping Pak? Iya, lewat Melumpah. Sampai turun, aku kirim perlengkapan ke Lubuk Sikaping pakai mobil. Kebetulan saya kan dulu kan terlibat sepeda, jadi yang di Polres itu banyak yang ada yang tahu ya. Jadi aku kirim pakai mobil perlengkapan. Aku berangkat lagi ke Padang waktu itu pakai sepeda. Waktu itu ramai juga orang di kampung. Lihat mobil polisi ngantar tenda aku ke rumah. Orang ngira aku meninggal di gunung, ya ada polisi ke sana. Itu 1988 itu? Iya. Padahal polisi itu ngantar perlengkapan aku. Aku berangkat ke Padang pakai sepeda. Jadi sempat singgah juga di Haluan sama Singgalang waktu itu. Oh, berarti itu bisa dibilang awal perkenalan Bapak dengan warga sini ya? Iya. Desa Pinaga ya berarti ya? Iya. Waktu tahun 88, 87 itu lah. 87, 88. Jadi itu berangkat pakai sepeda sampai di Kinali. Aku pinjam mesin ketik kepala desa sana. Jadi pengalaman jalan naik ke atas itu aku masukkan ke koran Singgalang sama Haluan. Itu awalnya Bapak mulai dikenal ya? Iya. Siap itu ada clippingnya masih ada ya Pak. Apa itu Pak highlight tulisannya Pak? Pak Daniel sebagai apa gitu? Bukan beritanya. Gunung Talamau aku cinta kamu kan. Gunung Talamau aku cinta kamu. Di Singgalang ya. Di sana tulisan Bapak itu semua. Iya. Kalau yang judulnya di Haluan dirubah sama orang Haluan. Katanya Gunung Talamau berhasil ditaklukkan Daniel Zulika, itu judulnya di atas. Isi tulisannya. Oh gitu. Makanya ada beberapa media yang menyatakan Bapak sebagai orang pertama yang naik ke gunung ya. Iya, sebenarnya ada sebelum-sebelumnya. Iya, bahkan pemandunya mendiang itulah Pak Pakih itu ya. Mungkin dikenal secara media Bapak yang pertama gitu Pak ya. Iya, itu mungkin. Kayak Pasaman kan kayak gitu juga. Gunung Pasaman. Padahal sebelumnya ada masyarakat yang mendaki tapi enggak diliput media mungkin ya. Itu masalahnya. Karena Bapak ada kemampuan menulis. Jadi di sana. Ya, di sana kelebihannya mungkin, Pak. Ya. Jadi yang Pasaman juga Bapak, Pak, termasuk yang pertama dikenali orang. Katanya masyarakat iya. Tapi tahu-tahu sampai di atas aku lihat waktu itu ada ada kertas dalam botol. Ada pendaki dari Aceh waktu itu. Saya lihat namanya satu yang bisa aku keluarkan, kertas dalam botol itu. Namanya Nurul, pendaki Nurul, dari Aceh. Dari Aceh, jauh-jauh ya? Iya. Saya lihat bulan tahun 87 aku naik di Talamau, dia naik Pasaman rupanya, yang dari Aceh itu, Nurul. Oh gitu. Ya. Botol itu kecil, jadi agak repot mengeluarkan. Perempuan itu apa ya? Dari namanya Nurul? Enggak, mungkin laki-laki. Cowok. Ya, lihat apanya tuh. Enggak bisa dikeluarkan semua kertas. Botolnya kecil, besar nih. Takut aku pecah botolnya ya.
Coba aku lihat Nurul dari Aceh katanya. Oh gitu. Iya, yang di Gunung Pasaman. Tahun 91 aku ke Pasaman waktu itu. Jadi setelah Bapak di Talamau ini Pak, pendakian pertama sampai puncak, Ya. Bapak menjadi aktif di sini Oh, untuk bukan, mengurus Talamau? bukan. Belum? Bukan, siap itu aku mendaki tahun 88, tahun 89 mendaki ke Singgalang. 89 ke Singgalang Iya, dulu. tahun 90 mendaki Gunung Tuleh sama Gunung Merapi. Gunung Merapi. Ya. Di saat itu Pak, di tahun itu memang tetap sama kayak sekarang, Gunung Merapi lebih terkenal dari Gunung Iya, Talamau. iya. Jadi udah banyak orang di Merapi apa ya? Iya, Merapi, Singgalang. Siap itu Gunung Tuleh, Merapi. Tahun 91 baru aku naik Pasaman waktu itu. Naik dari Kinali. Siap itu baru tahun 91, akhir 91 baru berangkat ke Indonesia. Jadi sempat daki Gunung Gede Pangrango. Gunung Di Gede. sana kan sebelum mendaki itu kan diperiksa. Diperiksa semua Iya, ya. semua Itu perlengkapan. termasuk gunung terbersih Iya, juga aku Pak. Ya? pakai sepeda sana. Sampai sana di Polsek Aceh diperiksa urus apa dulu katanya kesehatan. Sampai di Puskesmas itu dibilang perawat itu, abang sehat ini, masa dari Sumatera Barat nggak sehat pakai sepeda gitu. Langsung dikasih ya. Iya. Cuma sampai di apa itu Jadi di surat itu ditulis Pak, Bapak pergi ke Jawa dengan sepeda. iya, Ada dalam surat keterangan? perjalanannya. Oh dibikin. Iya, dengan tujuan daki gunung. Oh gitu. Pengeliling tujuan keliling Indonesia pakai sepeda dengan tujuan mendaki gunung dalam surat itu. Iya, iya. Ya. Sampai itulah di posko pendakian Gunung Gede itu, saya dilarang naik waktu itu sama petugasnya. Nggak boleh mendaki sendiri katanya. Nggak boleh sendiri. Iya. Sama kayak di sini berarti Iya. Pak. Pakai parang panjang dia waktu itu. Ya kemana aku cari temannya. Iya. Padahal di polseknya saya sudah diizinkan. Iya. Waktu itu ada juga yang aku ribut-ribut waktu itu. Di saya itu masih sepi Pak. Emang Ramai. nggak ada rombongan lain. Kenapa nggak Ramai. bisa gabung ke rombongan lain? Pak? Itulah waktu itu kan aku ribut-ribut. Saya sudah diizinkan di polsek. Saya punya surat di mana aku cari teman dari berangkat dari Sumatera Barat. Aku sendiri gitu. Serah bapak, serah kamu lah katanya petugas. Yang penting nggak boleh sendiri. Boleh sendiri ya. Aku terobos. Tahu di pintu hutan ada lagi yang poskonya. Ketemu jaga. lagi? Iya. Terus? Nggak boleh tanya. Aku lempar serilku waktu itu. Marah aku. Periksa kalau ada barang-barang rusak, barang-barang terlarang dalam saya pikir. Ini saya udah jauh sini, marah aku ya. Jauh-jauh dari Sumatera Siap Barat itu ya. datang 3 orang mahasiswa Mapala. Dari apa? Dari arahnya Cala Trisakti. Oh. Kenapa? Teguh, Sementoro, Deni. Wih, ingat Bapak namanya Iya. dari Universitas Trisakti Mapala. Iya, Teguh. Ketua arahnya Cala itu Teguh waktu itu. Ada apa bang katanya. Padahal sebelumnya udah ketemu polsek sama dia waktu ngurus. Cuma waktu itu kapan naiknya? Saya bilang waktu ketemu di polsek Pacet itu. Kami belum pasti bang katanya. Kami santai aja katanya. Tak tahu ketemu itu lantaran ribu-ribu itu aku ditemui sama Teguh itu. Ada apa bang? Ini aku dilarang naik. Aku udah jauh sini dari sepeda. Itu Bapak di umur berapa Pak? Tahun 91. Nah, berapa tuh ya? Sekitar 25 tahun. 25 ya. Ya. Aku dilarang naik. Kita gabung aja bang katanya. Oh ya, Nanti, akhirnya gabung. Iya, dia yang ngajak. Aku kan segan tuh untuk gabung itu aku segan. Kalau diajak malah mau waktu itu ya. Oh ya, alhamdulillah kalau kamu bisa bantu bilang. Ya enggak apa-apa. Bahkan waktu itu saya dibayarkan asuransi sama petugas itu jadinya. Kami sebetulnya lantaran kekhawatiran kami kalau abang berangkat sendiri, kalau ramai enggak apa-apa, biar kami yang bayarkan asuransinya. Itu waktu di puncak aku si Teguh tuh sama Semantoro, Deni, dia mau ke air terjun air terjun yang di Gunung Gede itu, apa tuh air terjun. Kami mau ke air terjun dulu bang katanya. Kalau aku tujuan berangkat puncak ya puncak dulu. Kalau ke air terjun nanti mau baru turun. Sana kami pisah. Akhirnya pisah. Iya pisah. Akhirnya Bapak sendirian lagi kata. Iya ke Gunung Gunung Parango. Aku turun Parango, udah malam di puncak Parango, turun sampai posko Kanambada. Teguh Deni sudah duduk sana dia. Ketemu lagi. Iya. Padahal enggak ada komunikasi, HP pun enggak ada waktu itu ya. Kayak itu berkesan banget ya Pak, sampai Bapak ingat namanya. Iya.
Masih kontakan sampai sekarang, Pak? Enggak, nomornya kan kita enggak tahu nomornya, enggak ada pakai apa nomor telepon waktu itu. Kita dah jodoh kita kali bang katanya. Kita bareng kayak Gunung Gede gitu. Kira bareng lagi Iya, Gunung Gede. Gunung Gede. Sampai di puncak apa tuh? Alun-alun Surya Kencana itu. Dia heran tuh Teguh. Abang bawa parang katanya. Iya, kenapa? Wah, di posko diperiksa tuh bang, enggak boleh gitu. Oh, enggak boleh bawa parang. Iya, dilarang. Aku enggak diperiksa, bahkan dilemparkan tadi ke rel aku enggak diperiksa sama orang tuh ya. Mungkin lupa dia tuh bang. Itulah. Nanti bang kalau bang turun bilang aja apa adanya sama petugas nih, supaya jangan repot nanti. Ya modal aku memang itu, kejujuran itulah modalku nya. Padahal waktu turun enggak ada juga petugas waktu itu. Petugasnya. Alhamdulillah lah. Berarti di sana itu petugasnya itu sifatnya taman nasional atau gimana, Pak? Iya. Di sana. Kalau Gunung Gede ya. Gunung Gede itu taman nasional. Iya, oh, berarti petugas taman nasional. Berarti lebih ketat lagi itu ya, Pak ya? Iya. Bukan warga setempat kan? Di sana lah aku dapat ide dulu. Di sana langsung aku tulis sama Pak Bupati, Pak Taufik Marta waktu itu. Bupati Pasaman. Iya, Pasaman. Masih gabung ya, Pak? Iya. Sabun Barat sama apa masih satu waktu itu. Apa namanya itu, Pak? Kabupaten Pasaman. Kabupaten Pasaman. Oh. Waktu itu aku buat surat sama Pak Bupati. Pak, saya mendaki keluar banyak persyaratan kayak Gunung Gede Paranggo. Padahal orang waktu itu emang rasa ada juga rasa emosi waktu itu. Orang Jawa mendaki ke tempat saya bebas saja. Bebas saja ya. Saya banyak persyaratan enggak boleh bawa ini, bawa bunga tangkai aja turun didenda malah suruh antar lagi ke atas. Itu peraturannya. Saya usulkan sama Pak Bupati telah mau enggak kalah menariknya dengan gunung lain. Alangkah baiknya dikelola, Pak. Tujuan saya, surat saya dikirim, saya langsung jalan. Tujuan saya kalau ada nanti pemuda-pemuda yang berkenan ngelola sini, itu tujuan saya. Cuma nyatanya surat itu sama Pak Bupati. Waktu aku pulang tahun kemudian aku dipanggil sama Pak Bupati. Oh, jadi Bapak setahun itu di Jawa ya? Perjalanan pertama setahun. Udah berapa gunung itu, Pak, dapat, Pak? Waktu itu 31 waktu itu. 31 gunung? Iya, termasuk yang 5 sebelumnya. Ya, masuk itu. Jadi sampai saat ini 37 ya, Pak ya? 37. Jadi guys, Bapak udah mendaki 37 gunung di Indonesia. Targetnya 100 gunung ya, Pak? Insya Allah. Kapan nih, Pak, ekspedisi berikutnya, Pak? Selesaikan dulu untuk jalur timur kalau mau. Karena saya kan ada lahan sini, nanti naik sini turun ke sana, kerja sana 3 atau 4 hari. Dah fit lagi tenaga, naik lagi ke sini, turun ke sini. Oh, jadi Pak Dani lagi buka jalur baru lagi nih, guys, timur. dari timur ya? Iya, betulnya jalur itu waktu 2004. Itu masuk ke desa mana nanti, Pak? Kabupaten Pasaman, namanya Desa Pongtabe. Berarti ntar naik ke puncak bisa banyak pos dong kalau gitu. Tapi bisa menerapkan SOP yang sama, Pak. Kan kalau yang dari Pinaga ini bagus kan? Kita tertib semua. Iya, insya Allah itulah rencana kami nanti Juli mau masang pemancar ulang ini, radio ini di puncak ya. Jadi seharusnya untuk pengelolaan Talamau itu kan harus kerjasama dengan timur dengan baratnya. Jadi naik dari pendaki dari Malampah di timur, dia ingin turun ke sini. Jadi masyarakat posko yang Malampah bisa kasih informasi lewat radio pemancar ulang itu. Kalau sekarang kan tidak tembus ke Malampah ini, lantaran dihalangi gunung. Posko kita kan di balik sini, jadi tidak bisa tembus pakai antena ini. Jadi kalau ada pemancar ulang repeater di puncak, jadi pakai antena pendek kita bisa saling komunikasi. Antara petugas ini sama yang di Malampah ya. Mudah-mudahan pemuda Malampah nanti banyak yang mau membantu nanti sana ya. Ya, semoga sukses Pak buat sekarang pembukaan pun jalur baru ya. Posko Malampah radio tembak sana. Kalau dari timurnya apa kelebihannya, Pak? Dari kenapa nggak di sini aja gitu sih? Iya, ada dibuka lagi jalur. Kelebihannya banyak sana. 2 kilo nyelang puncak tuh bunga-bunga Nepenthes itu bermacam-macam. Bunga apa, Pak? Bunga apa tuh? Bunga Edelweiss ada. Edelweiss enggak ada. Oh. Kita mau nanam. Nepenthes kayak Nepenthes. Kayak kantong semar. Oh, kantong semar. Ya. Itu jenisnya banyak. Itu pun enggak ada musimnya, berkepanjangan gitu. Kayak kacang yang tumbuh di yang ditanam masyarakat tuh. Berbunga terus dia. Yang 2 kilo berjalan. Itu pun ada batu namanya batu tagak. Itu ada 20 meter batu kayak jam gadang, kayak pilar besar gitu. Berarti Bapak sendirian itu buat waktu merintis itu ya.
Merintis. Iya. Sekarang udah terbentuk Pak jalur. Udah, tapi waktu itu 2005 aku kan masih sini. Jadi ikut tes dulu, tes CPNS. Oh gitu. Iya. Jadi peluang tempatnya apa di Dinas PU. Jadi itulah tahu-tahu lulus. Lulus Pak? Iya, Alhamdulillah. iya, Berarti Pak waktu itu. PNS? Iya, siap itu. Jadi aku lulus, aku ragu juga. Aku temui kepala BKD-nya waktu itu. Pak, aku alhamdulillah lulus, saya bilang. Cuma aku gak ragu juga Pak. Kalau saya tunggulah kalau ada di bidang pariwisata, aku tunggu apa. Masalahnya saya ingin untuk mengelola Talamau. Kalau saya di PU nanti repot nanti, saya bilang. Enggak sesuai hati Bapak ya. Ketawa Bapak yang kepala BKD itu. Kenapa Pak? Ya. Orang datang sini namanya tidak keluar. Dia minta tolong. Kamu udah lulus, minta diundur pula katanya. Sebenarnya lebih enak di PU kan kalau orang ingin lebih enak kehidupan kota lah gitu iya, Pak. Iya. Siapa yang mau pergi ke gunung kan Pak, ngurus gunung. Iya, siap itu dibilang sama Pak itu. Begitulah jalani aja katanya. Nanti 6 bulan kerja di PNS, dia ajukan minta pindah lagi pariwisata katanya. Oh gitu. Saya pikir memang bisa. Kita tahu minta pindah, ada 4 kali permohonan pindah ke pariwisata dari Dinas PU. Tidak dapat juga, belum apa memungkinkan katanya. Jadi itulah ketutup lagi jalur sana. Padahal lampunya ada banyak waktu itu. Udah 1000 lebih pasang lampu naik melampah itu. Iya. Buka jalur melampah itu kan waktu 2004 kalau nggak salah, pemekaran daerahnya terbaginya Pasaman Barat, Pasaman Timur. Jadi aku kan di sini. Padahal honor aku keluarnya di Lubuk Kaping. Oh gitu. Iya, jadi ya aku kerja di Pasaman Barat, honor ke Lubuk Kaping. Jadi aku pikir alangkah baiknya buka jalur lagi dari Malampah, dari timur. Oh gitu. Nah, itu. Jadi ngerti. rapelan honor yang 6 bulan tuh gunakan buka jalur sana tuh biaya-biayanya. Oh gitu. Iya. Emang berarti kan Pak bisa kita tarik kesimpulan dengan pengalaman Bapak naik Gunung Gede di Jawa Barat. Itu. Pangrango itulah inspirasi dengan sistem Talamau yang sangat bersih kayak sekarang ya Pak ya. Itu yang menjadi energi dan nyawa Talamau. Sehingga Talamau itu menjadi salah satu gunung terbersih di Sumatera Barat dan di Indonesia ya Pak ya. Iya, Jadi itu sejarah awalnya itu Pak. Iya. Wah, jadi kayak gitu guys sejarahnya guys.